Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Maryam yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang dialog antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan iblis. Kejujuran iblis sungguh mengejutkan. Bagaimana sebenarnya serangan iblis itu? Mari kita langsung masuk ke dalam ceritanya. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dari Ibnu Abbas radhiyallahu an diceritakan bahwa pada suatu hari kami berkumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah seorang sahabat Ansor di Madinah. Tiba-tiba iblis memanggil dari luar. Iblis berkata, "Wahai penghuni rumah, apakah kalian mengizinkanku masuk karena kalian membutuhkanku?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada para sahabatnya, "Apakah kalian tahu siapa yang berseru itu?" Para sahabat menjawab, "Tentu Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Rasulullah kemudian menjelaskan, "Dia adalah iblis yang terkutuk. Semoga Allah selalu melaknatnya." Umar bin Khattab pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau mengizinkan aku membunuhnya?" Rasulullah menjawab, "Bersabarlah wahai Umar, apakah engkau tidak tahu bahwa dia termasuk yang diberi tangguh hingga waktu yang ditentukan pada hari kiamat?" Permintaan iblis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tercatat dalam Al-Quran. Iblis berkata, "Beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan." Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 14, Allah mengabulkan permohonannya dengan firman-Nya, "Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh hidup sampai hari kiamat." Quran surat Al-A'raf ayat 15. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Wahai sahabat, silahkan bukakan pintu untuknya karena dia sedang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan dan pahami apa yang dia katakan, serta dengarkan apa yang akan dia sampaikan kepada kalian." Setelah pintu dibuka, iblis pun masuk di tengah-tengah kami. Ternyata dia adalah sosok yang sudah tua dan buta sebelah matanya. Dagunya berjanggut 7 helai yang panjang seperti rambut kuda. Dengan matanya yang memanjang dan terbelah ke atas, kepalanya seperti kepala gajah yang sangat besar, dan gigi taringnya keluar seperti taring babi, sedangkan bibirnya mirip bibir macan. Dalam Al-Quran digambarkan bahwa kepala setan seperti buah sakum, seperti yang tercantum dalam surah Asy-Syaffat ayat 65. Iblis berkata, "Wahai Muhammad, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi karena ada yang memerintah dan memaksa aku datang ke sini." Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu terpaksa datang ke sini, wahai terlaknat?" Iblis menjawab, "Aku didatangi oleh malaikat utusan Allah yang Maha Agung. Dia berkata kepada aku bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhmu untuk datang kepada Rasulullah dalam keadaan hina dan tunduk. Kamu harus memberitahukan kepadanya tentang tipu muslihat dan godaanmu terhadap Bani Adam." Iblis harus menjawab dengan jujur semua yang ditanyakan kepadanya. Allah berfirman, "Demi kemuliaan dan keagunganku, jika kamu berbohong sekali saja dan tidak berkata benar, niscaya aku akan jadikan kamu setan yang hancur menjadi debu." Dengan ancaman itu, iblis merasa takut dan berkata jujur. Mereka pun memulai dialognya.
Iblis berkata, "Wahai Muhammad, sekarang aku datang kepadamu sebagaimana aku diperintahkan. Sekarang tanyakanlah kepadaku apa yang ingin engkau tanyakan. Jika aku tidak memuaskanmu, musuhku akan senang atas musibah yang menimpaku, karena pasti aku akan menjadi debu. Tiada beban yang lebih berat bagiku daripada melihat musuhku lega dengan apa yang menimpa diriku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Baiklah, aku akan mulai pertanyaanku. Jika engkau benar-benar jujur, beritahukanlah kepadaku orang yang paling engkau benci." Iblis menjawab, "Anak muda yang bertakwa secara total dan menyerahkan seluruh jiwa raganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Rasulullah bertanya lagi, "Lalu siapa lagi?" Iblis menjawab, "Orang alim yang berilmu dan menjaga diri dari subhat, serta orang yang sabar." Rasulullah kembali bertanya, "Lalu siapa lagi?" Iblis menjawab, "Orang yang selalu dalam keadaan suci dan menjaga diri dari kotoran, yaitu orang yang selalu memperbaiki wudunya." Banyak ahli ibadah yang selalu dalam kondisi suci walaupun tidak akan melakukan sholat. Begitu juga orang yang selalu menjaga dan membersihkan hatinya dari sifat su'uzon, rendah hati, dengki, dan sebagainya. Orang yang menghilangkan penyakit hatinya, karena orang yang selalu bersih badan dan hatinya serta bersih dari dosa, selalu bertaubat, orang itu dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang terdapat dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Lalu siapa lagi?" Iblis menjawab, "Orang miskin yang sabar dan tidak menceritakan kefakirannya kepada orang lain, hanya mengadukan kepada Allah." Iblis menambahkan, "Aku paling tidak senang kepada manusia yang dicintai Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah menyukai orang-orang yang bersabar." Quran Surah Ali Imran ayat 146. "Aku pasti menggoda orang seperti ini. Ada kabar dari Allah bahwa ampunan dan kesabaran adalah laba dari perdagangan yang tidak akan ada ruginya. Sungguh perbuatan orang yang sabar dan memaafkan termasuk hal-hal yang utama." Quran Surah Asy-Syura ayat 43. Rasulullah bertanya, "Bagaimana engkau tahu bahwa dia penyabar?" Iblis menjawab, "Jika dia mengadukan keluh kesahnya kepada makhluk selama 3 hari, maka Tuhan tidak akan memasukkan dirinya ke dalam golongan orang-orang yang sabar." Harus juga engkau ketahui bahwa orang yang sabar dan bersyukur adalah tanda kekuasaan Allah. Allah sering menyebutkan tentang orang-orang yang sabar dalam Al-Quran, seperti di surah Ibrahim, Luqman, Saba, Asy-Syura, dan lebih dari itu. Allah akan memberikan martabat yang tinggi kepadanya. Tidakkah engkau ingat tentang Yusuf alaihissalam yang dengan kesabarannya dimuliakan Allah? "Aku pasti akan merusak kesabaran umatku dengan tipuanku, sehingga mereka tidak akan mendapatkan keberuntungan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Lalu siapa lagi?" Iblis menjawab, "Orang yang pandai bersyukur." Rasulullah bertanya, "Bagaimana engkau tahu bahwa dia bersyukur?" Iblis menjawab, "Jika aku melihat dia mengambil dan meletakkan sesuatu pada tempatnya yang halal, tidak tamak, qanaah, menerima apa adanya dari Allah, dan selalu bersedekah dari kelebihan yang dia miliki, aku pasti akan menggoda orang seperti itu agar dia tidak bersyukur lagi. Aku akan menakut-nakutinya dengan kemiskinan dan mengajaknya berbuat kejahatan." Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa setan menjanjikan untuk menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia. Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 268.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, bagaimana keadaanmu jika umatku mengerjakan sholat? Iblis menjawab, aku merasa panas dan gemetar, tetapi aku tetap mengintai dan menggodanya agar dia berpaling. Rasulullah bertanya, mengapa sampai seperti itu wahai terlaknat? Iblis menjawab, bukankah jika seorang hamba bersujud kepada Allah dengan sekali sujud, Allah akan mengangkat derajatnya dan menghapuskan dosanya. Itu adalah satu-satunya kesempatan yang tidak boleh terlewatkan. Iblis menambahkan, jika dia berada dalam keadaan sujud, aku tidak bisa mendekatinya, tetapi aku akan terus menggoda ketika dia berdiri atau ruku. Aku berusaha memadamkan semangatnya dengan cara menjauhkan dia dari jalanan Allah. Sebagian dari mereka mungkin akan mengingat Allah dan berdoa, tetapi sebagian lainnya akan menyerah pada godaan, sehingga dia tidak akan selamat. Dengan mengingat semua ini, semoga kita bisa lebih waspada dan tidak terpengaruh oleh godaan syaitan. Semoga Allah selalu memberikan kita perlindungan dan bimbingan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video Islami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.